Tadi saya sangat bangga lagi, ternyata Mas Gibran kembali menunjukkan kapasitas, kemampuan, penguasaan terhadap masalah ekonomi. Dunia politik itu biasanya adalah mengejar keuntungan dan kemenangan, apa yang kemudian disebut dengan pragmatisme dan oportunisme, dan sudah diketahui bersama karena ada pakar yang itu ya. Dan sudah jelas oleh MKMK itu dinilai dan disimpulkan menjadi pelanggaran etik. Itulah letaknya kemudian Anies mendorong di dalam politik, kontestasi politik saat ini. Anies mencoba membawa misi mendorong terbentuknya sebuah etika politik, bahwa Pak Prabowo mengalami semacam etikopedia, fobia. Apa itu Bang etikofobia itu? Oke, kita berjumpa lagi dengan Kerajaan 24 TV. Jadi kita sekarang itu ngobrol-ngobrol hal-hal yang sifatnya fundamental yang berkaitan dengan politik pemilu, khususnya Pilpres 2024. Yang perlu kita diskusikan itu ada apa sekarang, yang perkembangan yang terjadi di tengah-tengah isu propaganda dan lain sebagainya ini. Kalau informasi yang saya dapat, ini kan kemarin hari Minggu itu kan capres cawapres yang menang, kan fokusnya ke wapresnya. Iya. Saat ini itu kalau di media sosial itu kan yang ramai kan apa yang dibicarakan ketika debat kemarin, Pak. Nah, tapi yang saya temukan, saya garis bawahi itu mulai dari debat pertama sampai yang keempat ini, paslon nomor 1 itu selalu membicarakan soal etik. Iya, Etik yang itu dinarasikan ke paslon yang nomor 2. Kebanyakan itu selalu membahas soal etik. Sebenarnya kenapa sih kok paslon nomor 1 khususnya yang pertama itu kan dari Anies Baswedan ya yang menyatakan soal etik itu, yang waktu debat pertama. Kenapa Pak kok hampir setiap debat itu selalu yang dibawa itu soal etik gitu dari paslon nomor 1 itu? Ya, jadi begini, etika itu kan sebetulnya adalah semacam platform budaya, platform peradaban yang tinggi bagi manusia. Karena apa? Di dalam budaya manusia, di dalam peradaban manusia itu kan mesti akan berbicara baik dan buruk, benar dan salah. Nah, kemudian kan manusia itu berkreasi bagaimana menciptakan kebaikan dan kemudian meminimalisir keburukan. Itu sangat manusiawi dan itu sunatullah, hukum alam. Nah, kemudian etika di situ itu sebetulnya mencoba mengajak pada satu atau mendorong pada satu proses kebudayaan, proses peradaban untuk mengukur apa yang dilakukan itu pantas dan tidak pantas, baik dan tidak baik. Itu sebetulnya kalau kita berbicara. Nah, sekarang persoalannya paslon nomor 1 Anies Baswedan ini kan selalu menggelorakan bahasa narasi-narasi etik. Nah, apa itu kontra narasinya itu kan, atau orang yang dihadapi itu kan kemudian 02 Prabowo Subianto, seolah-olah bahwa ketika Anies ini berbicara etik itu ditujukan kepada 02 atau Prabowo Subianto. Mungkin itu kan hanya persoalan teknis di dalam debat saja. Sebetulnya berbicara etik itu kan berbicara sesuatu yang luas, yang makro, yang universal. Tapi karena ini ada sebuah perdebatan, mungkin bahasa-bahasa itu dimunculkan oleh Anies untuk mengukur ada apa kemudian etika itu menjadi sesuatu yang penting, terutama ditujukan kepada Prabowo Subianto. Itu kan kalau kita melihat etika di sini lebih ke tata nilai berarti Pak. Oh iya, value. Ya, tata nilai. Terus kalau ngomong dua tata nilai ini,
kaitannya dengan pilpres sendiri itu apa Pak? Kalau ngomong tata nilai kemudian sama kontestasi pilpres itu. Jadi kalau kita melihat kan gini, ada kecenderungan memang di dalam politik itu kadang-kadang mengabaikan tata nilai. Dunia politik itu biasanya adalah mengejar keuntungan dan kemenangan, apa yang kemudian disebut dengan pragmatisme dan oportunisme. Apalagi kalau kita ini berbicara Machiavelli, pasti bicaranya adalah bagaimana menghegemoni, menguasai, dan bagaimana memenangkan sebuah pertarungan politik. Itu yang kemudian diajarkan oleh Machiavelli. Ya, kemudian Anies atau mungkin ada pihak lain yang mengukur satu sisi peradaban itu bahwa politik itu tidak selamanya berbicara kalangan, tapi politik itu berbicara membawa misi kemanusiaan universal. Misi kemanusiaan universal itu adalah sebuah tata nilai baik dan buruk, pantas dan tidak pantas. Maka disitulah letaknya kemudian Anies mendorong di dalam politik, kontestasi politik saat ini. Anies mencoba membawa misi mendorong terbentuknya sebuah etika politik, tidak menghalalkan segala cara seperti ajaran Machiavelli. Jadi sebetulnya kalau kita bisa bahas secara teoritik, Anies ini mencoba membuat kontra narasi terhadap ajaran-ajaran Machiavelli. Dan itu yang kemudian dilegislasi oleh beberapa politisi. Nah, tapi ini kan yang sangat membekas dalam perdebatan di capres-cawapres ini. Iya. Itu kan ketika narasi etik itu dikeluarkan oleh paslon nomor 1, itu kelihatan yang merasa terserang itu Prabowo gitu. Ya. Bahkan ketika kemarin ini kan yang debat keempat ini kan cawapres, Gibran. Cak Imin ini pun juga membahas soal etik. Dia ngomong soal lingkungan, tentang bagaimana etika lingkungan, etika pembangunan. Etika pembangunan. Ya. Gitu. Nah, itu ada satu momen Bang, ketika doorstop. Itu kan setiap paslon itu kan ada wawancara dari media gitu kan. Ketika diberi pertanyaan, Pak Prabowo itu menjawab bahwa Mas Gibran ini bagus dalam menyampaikan materi, kami bangga, sangat menguasai soal ekonomi. Dan pernyataan Pak Prabowo itu yang saya tangkap itu sangat, dia menyampaikan narasinya itu sedikit terbata-bata gitu kan. Nah, kelihatan banget bahwa ada sedikit emosi yang dibawa oleh Pak Prabowo. Mencoba Pak Prabowo ini menghindari bahasa-bahasa etika itu kan. Kira-kira yang terjadi di sosok Pak Prabowo ini kenapa kok ketika etika muncul itu Pak Prabowo itu kayak langsung sedikit apa ya, grundel gitu. Ya. Kelihatannya. Jadi dalam hidup itu, dalam proses hidup itu kan manusia itu ada unsur-unsur psikologis yang dibangun di dalam hidup. Mungkin ini kan persoalan perasaan apa tuh? Kenapa kemudian perasaan itu muncul ketika ada bahasa etika dia tersinggung? Kita kan sudah tahu ada berbagai masalah yang kemudian itu mau tidak mau adalah berkaitan langsung dengan soal etika politik, etika kekuasaan yang itu bisa tersemat di dalam diri Pak Prabowo. Misalnya, bagaimana kemudian kita berbicara, Anies berbicara etika, kemudian Pak Prabowo tersinggung karena Anies maupun Ganjar sebenarnya itu kan kemudian menarasikan soal penculikan. Ini kan soal etika, itu Ganjar ya. Kemudian berkaitan dengan pelanggaran HAM. Ini kan soal etika. Bagaimana kemudian seorang yang pernah menjadi pelaku penculik dan pelanggar HAM menjadi seorang pemimpin negeri ini. Nah, ini kan soal etik enggak? Kan enggak etik. Itu dari Ganjar. Kemudian Anies kan mempersoalkan loh, ada cawapres yang kemudian menjadi pasangan Pak Prabowo itu prosesnya melalui Mahkamah Konstitusi dan mengubah aturan main yang dulunya 40 tahun sekarang dirubah menjadi 35 tahun dan sudah diketahui bersama karena ada Paman Usman di situ ya. Dan sudah jelas oleh MK itu dinilai dan disimpulkan menjadi pelanggaran etika.
Nah, itu mempertanyakan bagaimana standar etika Pak Prabowo nanti kalau jadi pemimpin nasional, ketika di dalam agenda sendiri itu jelas-jelas terindikasi melanggar etika dan etika berat. Nah, itu yang kemudian Pak Prabowo semakin tersinggung dari berbagai persoalan etik dan ada berbagai pelanggaran yang dia lakukan itu memang bermuara pada persoalan-persoalan etika diri, apalagi dengan etika politik, akhirnya dia emosi. Nah, di sini yang kemudian bagi saya itu bahwa Pak Prabowo mengalami semacam etikopedia, fobia. Apa itu Bang etikofobia itu? Jadi dia akan merasa tersinggung, akan merasa cemas, akan merasa marah ketika bahasa etika itu muncul atau kata-kata etika itu muncul. Dia akan tersinggung dan akan menyerang lawan orang yang berbicara. Karena bagi dia ketika ada bahasa etika itu sudah dianggap sudah menyerang dirinya. Nah, itu yang terjadi saat ini. Itu yang kita maksudkan dengan etikofobia itu, dan rasa ketakutan, rasa kecemasan dengan etika. Berarti kan beberapa pernyataan Pak Prabowo di luar forum debat ya, itu kan banyak ya, dia selalu mengkritisi soal pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan sama etik itu Pak. Iya. Berarti kan itu secara tidak langsung sindrom yang dialami Pak Prabowo itu sindrom atau fobia. Oh iya, melekat ke diri Pak Prabowo saat ini berarti. Oh iya, lihat aja kalau dalam pentas perdebatan pernah nggak Pak Prabowo ini menjawab apa yang ditanyakan oleh lawan banyak? Kan nggak pernah. Iya. Kemana-mana, karena dia sudah merasa tertekan dan tidak kehilangan konsentrasi dalam berpikir. Dan itu kemudian yang menjadi mainan baik itu Anies maupun Ganjar untuk ngerjain Pak Prabowo. Nah, itu masalah tersendiri bagi Pak Prabowo. Berarti semisal Pak Prabowo itu memenangkan kontestasi pilpres ya pasti kan memimpin negara ini kan ada serangan-serangan juga dari negara lain kan bisa membahayakan juga terhadap stabilitas Indonesia gitu. Ya bisa, itu bisa terjadi. Justru makanya sekarang ini kan ketika kita Anies lebih banyak bicara etik, ini kan sebetulnya sudah mengedukasi kepada publik, kepada masyarakat Indonesia. Ini loh ada seseorang calon presiden yang kemudian ini banyak pelanggaran, punya soal-soal etik. Yang ini kalau menang, ini akan menjadi permasalahan. Kenapa? Loh, ini kan sudah menjadi bukan rahasia lagi, tapi sudah menjadi satu informasi publik. Latar belakang Pak Prabowo kayak apa. Nah, terus kemudian ditambah Gibran produk apa. Kalau kita maknai ini kan sederhana sebetulnya. Prabowo itu adalah anak haram reformasi, sementara Gibran itu anak haram konstitusi. Nah, kalau ini bersatu terus kemudian menjadi apa? Konstelasi politik nasional kita itu. Maka itu yang lebih penting. Banyak hal-hal yang makanya kita ini harus banyak berbicara soal etika, menggelorakan soal etika. Seperti yang saya katakan tadi, etika itu akan berkontraproduksi dengan ajaran-ajaran Machiavelli. Nah, sekarang ini kan kita lihat sendiri kelompok-kelompok ormas agama bahkan itu dalam tanda kutip itu menjadi bagian dari Prabowo yang padahal Prabowo Gibran yang padahal kedua orang ini punya masalah besar dan itu dalam proses pemilu terdahulu pilpres sebelumnya jelas bahkan orang-orang ini menolak Prabowo. Bayangkan ada apa kan gitu, pragmatisme apa yang mereka inginkan, yang mereka harapkan, oportunisme apa itu. Kalau politisi saya masih bisa menerima ya, politisi kan begini. Kenapa enggak? Jadi mungkin ini terakhir, ini lebih konteksnya kita menyampaikan untuk mengedukasi sebagai masyarakat, sebagai pemilih ini ya, bagaimana melihat kontestasi pilpres saat ini. Kita harus memilih pemimpin itu yang seperti apa, yang bisa membawa
nilai-nilai etika itu dalam bernegara, kemudian juga efeknya terhadap nanti pengelolaan kenegaraan. Sekarang ini sebetulnya ada satu segmentasi kekuatan politik yang menyatu, terus pada bagian lain ada segmentasi kekuatan politik yang bersifat oposisional. Nah, ini sebetulnya kalau yang menyatu, yang kita kemudian kategorikan banyak punya persoalan etika ini kan di kelompoknya Prabowo. Iya, kenapa? Karena di dalam coba sekarang siapa saja Pak Jokowi. Etika apa yang kemudian mereka lakukan? Pelanggaran etika apa? Dia sebagai presiden, sekarang aja keliling ke Jawa Tengah, bagi-bagi bansos. Posisi dia sebagai presiden bersama Ibu Iriani. Masuk akal nggak seorang presiden itu mengambil alih kerjaan ketua RT dan ketua kepala dusun. Ini sebetulnya ada, dia ini kan sebetulnya sudah jelas lah, nggak usah dibahasakan. Dia mencoba membangun satu kekuatan elektabilitas melalui politik bansos dan politik BLT untuk kepentingan pemenangan Prabowo Gibran. Kenapa? Karena selama ini sampai hari ini dia kan ingin satu putaran. Ini pemaksaan satu putaran sebetulnya. Padahal selama sampai saat ini elektabilitas Prabowo maupun Gibran belum ada, belum bisa 50+1 belum. Nah ini yang kemudian mau dipaksakan posisi seperti itu. Nah apakah itu tidak pelanggaran etik? Maka yang lebih penting adalah rakyat harus tahu ada motif buruk, ada niatan jahat di balik kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh orang yang ingin melanjutkan kekuasaan. Dan itu harus menjadi satu kesadaran publik dan harus meletakkan mereka ini, orang yang ingin melanjutkan kekuasaan ini menjadi common enemy, musuh bersama. Nah itu yang kemudian perlu digelorakan oleh partai politik, oleh aktivis, oleh mahasiswa, oleh kaum terpelajar, kelas menengah semua, supaya apa? Supaya kita mampu menghentikan ambisi-ambisi politik ini